Radio Gema Edukasi, kembali lagi kita berjumpa dalam program Bimbingan Belajar seri Ayo Belajar yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Inggris. Judul Hope and Wish untuk Sekolah Menengah Kejuruan kelas 11. Sahabat edukasi, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian harus mampu membuat kalimat hope and wish. Dan sekarang kita dengarkan percakapan teman-teman kalian dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Tan, Alexandra, dan Miss Halimah. Selamat mendengarkan. Hai Alexa, seru sekali kayaknya. Iya nih, saya lagi mencoba memahami tentang perbedaan hope dan wish. Loh, emang apa yang Alexa bingungkan? Saya bingung tentang cara penggunaan wish dan hope untuk menyatakan harapan. Beda nggak sih? Kayaknya sih beda. Hope dan wish itu emang digunakan untuk menyatakan harapan atau keinginan. Iya benar. Tapi cara beda ini gimana? Cara bedainnya ya, kayaknya sih saya masih ingat beberapa waktu lalu Miss Halimah pernah menerangkan tentang hope dan wish. Beliau pun menyatakan bahwa hope itu digunakan untuk menyatakan harapan seseorang akan sesuatu hal. Jadi ya, hope itu adalah harapan yang akan terjadi. Sedangkan kalau wish itu untuk menyatakan keinginan, dan kemungkinan keinginan tersebut tidak bisa terjadi. Jadi hope dan wish itu berbeda jauh. Oh gitu. Aku boleh minta contohnya nggak? Contohnya ya, boleh. Minggu depan kita akan ulangan semester. Jadi saya akan membuat kalimat seperti ini. I hope I can get a good grade in my examination next week. Dalam kalimat tersebut, saya menyatakan harapan saya tentang ulangan semester yang akan kita hadapi minggu depan. Dan itu masih kemungkinan besar akan saya dapatkan nilainya. Jadi belum tentu saya mendapatkan nilai yang besar. Dan kalaupun ingin mendapatkan nilai yang besar, kita harus belajar. Oh gitu. Jadi intinya kamu berharap akan mendapat nilai yang baik pada semester yang akan kita hadapi minggu depan. Iya. Dan itu masih sangat mungkin terjadi gitu. Iya. Dan mungkin saja karena kalau misalnya kita belajar, pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Dan contoh lain deh Tan. Contoh lainnya ya, coba ini. Bulan depan kita kan akan libur. Dan itu liburannya panjang banget. Saya akan membuat kalimat seperti ini. I hope I can go to Japan next month. Ini berarti saya kemungkinan besar akan pergi ke Jepang bulan depan. Jadi kamu masih mungkin ke Jepang ya tahun depan. Iya. Nah, hari ini kan Vicky telat lagi tuh datang ke kelas. Nah, saya akan membuat kalimat harapan seperti ini. I hope Vicky will not be late tomorrow. Jadi Alexa berharap Vicky tidak akan telat lagi besok. Iya benar banget. Kan kesian kalau dia telat terus. Terus sekarang gimana dengan penggunaan wish-nya? Oke, sekarang yang bagian wish. Wish dipergunakan untuk menyatakan keinginan saat ini atau keinginan yang telah lalu. Dan keinginan itu tak mungkin bisa terjadi. Contohnya nih, saat ini kita sedang berada di sekolah kan, tapi saya mempunyai keinginan berada di tempat lain. Jadi kalimat yang dibuat akan seperti ini. I wish I were in Bali right now. Jadi kita kan lagi di sekolah nih, tapi kamu pengennya sekarang kita ada di Bali. Iya. Dan itu jelas aja gak bisa terjadi karena kita masih dalam kondisi belajar. Terus contoh lain. Contoh lainnya, coba ini kamu dengerin ya. Oke. My mother wish I were at home now. Dan kenyataannya saya tak berada di rumah. Karena ya
kita tahu sendiri kita masih di sekolah kan. Iya, benar banget. Terus contoh lainnya nih, I wish I could fly. Kenyataannya saya tidak bisa terbang karena tidak punya sayap. Iya, benar banget. Jadi dari beberapa contoh yang kamu buat tentang hope dan wish, ada perbedaan yang sangat menonjol dan sangat nyata Betul. saat pembuatan kalimat tersebut. Betul sekali. Dari beberapa kalimat hope yang dibuat, dalam kalimat hope kita menggunakan will atau can. Ya, Kalimat hope berorientasi untuk menyatakan tentang harapan di masa yang akan datang. betul sekali Alexa. Dan ya benar, kalimat hope menggunakan will atau can karena berorientasi untuk harapan di masa yang akan datang. Sedangkan kalimat wish itu menggunakan tenses past tense dan menggunakan to be were dan bukan was. Nah, coba sekarang Alexa buat kalimat. Aku coba buat ya. I hope I can speak English fluently. Artinya, saya berharap saya dapat berbahasa Inggris dengan lancar. Dan my mom hopes I will continue to college. Artinya, ibu saya berharap saya akan melanjutkan kuliah. Sedangkan kalimat wish contohnya seperti ini. I wish I were not at school now. Padahal, ya kenyataannya saya sedang berada di sekolah sekarang. Terus, I wish my friends give me money. Kenyataannya, teman saya tidak memberikan saya uang. Dan satu lagi, my dad wish I could come to his birthday party. Kenyataannya, saya tidak bisa datang. Nah, Alexa sekarang benar-benar mengerti tentang perbedaan hope dan wish. Kita masih punya beberapa menit lagi nih sebelum pelajaran mulai. Gimana kalau kita tanya sama Miss Halimah? Boleh nih, sekalian untuk menguatkan tentang penggunaan wish dan hope. Oke, boleh. Oke, tadi Tan dan Alexa sudah membahas tentang Hope dan wish. Dan wish. Oke ya, sekarang hope dan wish. Hope itu adalah untuk menyatakan suatu apa tadi? Harapan yang akan terjadi. Sedangkan wish itu adalah suatu keinginan. Keinginan. yang terjadi. Kalau hope itu biasanya berorientasi ke masa yang akan Datang. Kemudian kalau wish itu untuk untuk suatu hal yang menjadi Keinginan gak bisa saja. terjadi. Iya. Sudah buat contohnya belum tadi? Tadi sudah. udah. Oh, tadi sudah. Iya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan di ruang guru ya, karena ini waktunya sebentar lagi sudah akan bel. Jadi kita lanjutkan di ruang guru membahas tentang hal ini. Oke. Oke, Miss. Alexa, itu Miss Halimah. Oh iya, temuin yuk. Ayo. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Miss, saya dan Alexandra tadi membahas tentang hope dan wish. Kami ini ingin mendiskusikan apa yang telah kami bahas tadi. Apakah benar atau tidak? Iya, Miss. Tadi saya sama Tan membahas tentang hope dan wish, tapi masih agak bingung gitu. Apa yang ingin kalian tanyakan lagi sekarang nih? Saya Miss, apakah benar penggunaan hope itu untuk menyatakan hal yang masih mungkin terjadi, dan sedangkan wish itu untuk menyatakan sesuatu yang tak akan mungkin bisa terjadi saat ini dan saat yang telah lalu? Oke, insan edukasi yang dikatakan Tan tadi benar sekali. Nah, bahwa hope tadi sudah kita bahas ya sebelumnya ya, bahwa Iya. hope itu untuk menyatakan harapan. Yang namanya harapan itu kan masih bisa terjadi. Iya. Siang nanti, Besok. Atau besok, besok, sejam yang akan datang. lusa. Itu masih bisa terjadi. Kalau wish itu adalah suatu keinginan.
Jadi perbedaannya sangat nyata sebenarnya. Kalau harapan itu masih mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Kalau wish itu keinginan, bisa keinginan kita saat ini, bisa keinginan kita di masa yang lampau. Oke. Oh, oke. Nah ini insan edukasi, coba kita tanya si Alexandra nih. Ada murid kita Maulana. Saat ini ada pembukaan pertukaran pelajar ke Amerika Serikat nih. Dengan segala potensinya, dia ingin ikut pertukaran pelajar tersebut. Tapi dia sangat kecewa sekali karena dia saat ini tidak bisa berbahasa Inggris, sedangkan penutupannya tinggal 2 hari lagi. Kira-kira yang Maulana inginkan saat ini apa? Saat ini ya. Kalau menurut saya ya Miss, he hopes he can speak English soon. Oh, he hope he can speak English soon. Iya. Dalam 2 hari ya. Oke. Tapi saya kurang setuju Miss dengan kalimat Alexandra. Ya. Keinginan Maulana itu adalah saat ini, Ya. bukannya segera. Jadi kalau menurut saya sih kalimat yang tepat adalah Maulana wishes he could speak English well. Oke. Jadi keinginan Maulana itu saat ini kan? Iya. Oke ya, insan edukasi ya. Jadi keinginan Maulana ini saat ini, bukan besok atau bukan kapan. Jadi dia lebih menekankan saat ini. Kalau berorientasi pada keinginan saat ini, dia bukan harapan. Waduh, saya tuh pengen loh ini saat ini. Jadi kalimat yang benar yang diucapkan oleh Tan tadi, Maulana wishes he could speak English English well. right now. Oke ya, itu jadi keinginannya saat ini, bukan harapan yang akan datang, bukan. Waduh, coba saya bisa bahasa Inggris ya saat ini, ingin banget. Saya pasti ikut tes nih sekarang nih. Jadi Maulana wishes he could speak English Well. Nah, sekarang ini musim hujan nih. Ya, musim hujan. Kita coba bersama-sama nih membuat kalimat dengan insan edukasi. Berharap berhenti hujannya karena saat ini ingin pulang. Iya. Saat ini karena beberapa jam yang akan datang atau beberapa menit yang akan datang sudah mulai terlihat gelap. Oke. Oke, kira-kira apa? Coba Alexa. Kalau menurut saya ya Miss Halimah wishes the rain stop now. Oke. Coba kalau insan edukasi jawabannya apa? Oh ya, sama dengan Alexa kayaknya ya. Oke. Coba kita lihat. Berharap hujannya berhenti sekarang ya. Now. Iya. Oke. Jadi kalimat yang benar yang Alexa tadi buat. Miss Halimah wishes the rain stop right now. Ya, bukan nanti tapi right now. Jadi pakai Miss Halimah wishes the rain stop right now. Nah, sekarang itu yang kalimat wishes. Jadi keinginan itu belum tentu terwujud. Dan mungkin tidak terwujud ya, pakai wish. Nah, sekarang kita coba ke hope. Apa yang kalian harapkan yang terjadi 10 tahun dari sekarang? Boleh duluan Miss? Boleh, silahkan. Oke. Kalimat yang pertama, I hope I will have a fancy cars. Jadi saya berharap mempunyai mobil mewah. Fancy cars ya, oke. Fancy carsnya banyak lagi ya. Iya. Boleh. Kalau yang kedua, I hope I will have a fancy house. Only one house or fancy house ya. With one fancy house with fancy cars. Fancy house, fancy cars. Dan yang terakhir, I hope I will be a successful man. Jadi saya bisa mempunyai fancy cars dan fancy house. And will be successful man ya in 10 years ya, 10 tahun mendatang. How old are you now? 17, 16, 15. Oh, 15. 25 tahun. 25 ya. 10 tahun mendatang masih muda. Iya. So young. Oke. Oke, coba si Alexa. Oke, kalau saya Miss, yang pertama I hope I can go to other countries karena saya tuh pengen banget keliling Eropa. Oh, keliling Eropa. So you will visit
what country in Europe? Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Pengen semua. Pengen semua. Oke, terus untuk yang kedua, I hope I will visit Japan with my parents. Oh, really? Ya, soalnya mama kan pengen banget tuh lihat salju. Jadi mungkin kalau ke sana bakal kesampean. Di Indonesia nggak ada salju ya? Yang ketiga, I hope I will make my parents happy. Oke, jadi 10 keinginan 10 tahun yang akan datang. Alexa hope she can go to other countries. And then she hope she will visit Japan. And then she hope she will make her parents. happy. Oke, kalian buat kalimat dengan sangat baik ya. Iya. Sekarang kita coba nih mengisi kalimat ini apakah menggunakan hope atau wish. Sekarang kita akan coba menggunakan hope atau wish. My classmate blank, our teacher will postpone the exam tomorrow because we are not ready. Kira-kira wish atau hope? Saya Miss. Jawabannya hope ya Miss. Iya Miss, kalimatnya jadi gini bukan sih? My classmates hope our teacher will postpone the exams tomorrow. Ya, keinginannya masih ini ya. Besok. Jadi Masih bisa terwujud. jawaban kalian benar. Karena harapannya besok mudah-mudahan ulangannya itu bisa ditunda. Sekarang kalimat yang kedua ya. Oke. Iya. Kita coba nih dengan insan edukasi di rumah. I blank will finish my project on time. Hope Miss. Jadi jawabannya I hope I will finish project on time. Bener nggak Tan? Kayaknya sih bener. Oke ya. Jadi berharap projectnya bisa selesai on time. On Jadi I hope I will finish project On time. Sama nggak dengan jawaban insan edukasi? Kayaknya sama nih kayaknya. Oke, kalimat berikutnya. Susan blank, she were rich, so she could buy a new car. Saya Miss. Ya. Jawabannya seperti ini. Susan wish she were rich so she could buy a new car. Kenapa pakai wishes? Karena itu Cita-cita sekarang ya. Keinginan sekarang. Keinginan sekarang. keinginan sekarang. Iya. Oh iya. Iya, she were rich, so she could buy a new car. Right? Keinginannya yang sekarang. Iya, Oke, keinginan jadi sekarang. pakai wishes. wishes. Oke, kita lanjutkan lagi insan edukasi. Waduh, insan edukasinya udah pada mengerti nih dengan pembahasan kita. Tapi kita coba dengan latihan bentuk lainnya ya. Ini my coworkers wishes ini bentuk lain ya. Iya, My iya. coworker wishes I blank him with the presentation. Pakai help, had help atau would help. Coba saya Miss. Ya, apa coba Tan? Jawabannya kayaknya sih help Miss. Help. Iya, jadi jawabannya akan seperti ini. My coworker wishes I help him with the presentation. Oke. Jadi karena dia wishes jadi harus past tense ya. Oh, My oke. coworker ya, jadi harus gitu. past tense. Iya iya. My coworker wishes I help him with the him. presentation. Oke, kita coba kalimat yang lain. The landlord, do you know landlord? Tuan tanah, tuan tanah. ya. Hope that they blank they rent on time. They rent Ren pinjaman. pinjaman. Iya. Will pay, would pay or paid. Saya coba ya Miss. Ya. The landlord hopes that they will pay their rent on time. Jadi jawabannya pakai will ya. Iya. Ya, kenapa? Karena akan dibayar. Akan masih bisa terjadi. Oh ya, masih akan bisa terjadi karena Iya. itu harapan ya. Karena kan hope harus dengan will pay, Will. bukan would pay. Kalau would pay itu akan terjadi tapi tidak mungkin ya. Oke. Dari kalimat-kalimat tersebut kayaknya kalian sudah mulai memahami. Iya Iya, Miss, Miss. udah mulai ngerti. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tan, ada nggak? Gak ada lagi kayaknya. Kayaknya udah sampai sini aja deh Udah Mas. deh. Udah. Udah.
Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, bagaimana dengan insan edukasi di rumah? Oh, sepertinya sudah paham juga, sama dengan kalian. Oke, kalau gitu kita selesaikan dulu sampai di sini diskusi kita. Ya. Oke, Miss. Oke, kita istirahat sebentar ya. Oke, Miss. Terima kasih ya, Thank you, Miss. Miss. Nah, sekarang Alexa sudah paham kan perbedaan tentang wish dan hope? Benar banget. Aku benar-benar udah paham. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hope itu untuk menyatakan sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Betul. Oleh karena itu, hope menggunakan will atau can. Karena kalimat tersebut kan berorientasi dengan yang akan datang. Iya. Benar sekali tuh. Terus kalau wish itu menyatakan sesuatu yang tidak bisa terjadi, tidak mungkin. Makanya wish menggunakan bentuk past tense dan hanya menggunakan were untuk kalimat nominal sentence-nya. Coba sih Alexa buat kalimat tentang hope dan wish. Nih ya, aku coba. Gini nih. I wish I spoke English well and I hope to get it as soon as possible. Oke, jadi sekarang Alexa benar-benar mengerti nih tentang perbedaan hope dan wish. Iya, aku udah benar-benar paham dari bantuan kamu sama bantuan Miss Halimah. So, Tan Jefferson, thank you so much untuk bantuannya. You're welcome. Dan mungkin kita mau nanya lagi ke Miss Halimah. Apa ya? Boleh deh konsultasi lanjut aja biar gampang. Jadi kita temuin Miss Halimah. Boleh? Oke. Kita mau menarik kesimpulan apa yang kita pelajarin hari ini. Ya. Nanyain tentang hope dan wish tadi ya. Iya. Iya. Oke. Kita coba dengan insan edukasi ya. Hari ini kita sudah belajar hope dan wish. Materi ini sebenarnya agak ribet karena biasanya berorientasi subjunctive wish. Tapi kita hari ini hanya membatasi bagaimana membedakan antara hope dan wish. Jadi kalau hope itu untuk menyatakan suatu harapan. Saya berharap, saya akan, saya berharap, saya bisa. Karena dia harapan, maka hope ini menggunakan will. Sedangkan wish, dia merupakan kalimat hanya berisi keinginan. Oh, oke. Ya, keinginan. Jadi kalau keinginan itu orientasinya saat ini. Jadi berhayalnya menggunakan past tense. Jadi wish, subject, verb to. Kalau kata Mr. Matthew tidak ada verb to dalam bahasa Inggris. Yang ada verb participle. Verb past participle. Oh, jadi pengganti Verb gitu ya, Mas? participle. Bukan, dalam istilah Amerika dia harus know verb 1, verb 2, verb 3 itu Indonesian banget katanya ya. Oh, iya. Jadi dia menggunakan kalau ini verb past participle, verb participle. Jadi itu. Kemudian bisa juga atau verb to atau bisa juga tanpa kata kerja. Boleh menggunakan were. Oke. Ini misalnya hope. I hope karena dia orang masa yang akan datang. Masa I hope depan. I will have fancy car. What else? Your sentence tadi kan? Fancy I hope house. Fancy a house. fancy house. I will have fancy house. Apa tadi? I will go apa Alexandra? Goes to other countries. Yeah, I will go. I hope I will go to other countries. I hope I can go to other countries. Semuanya masih bisa terjadi. Kalau wish tadi gimana? I wish
I wish, misalnya di mana sekarang pakai were? I wish, Oh, I were I wish were in Bali. Ya. Sedangkan kita di sini kan, Iya, kita lagi. di Lampung, tidak mungkin terjadi penggunaan were tadi. Tapi kalau misalnya pakai verb 2 tadi gimana? I wish I wish verb 2. Misalnya kata kerjanya I wish I spoke English well. ya, I wish I spoke Spoke English English well. I wish I spoke French well. Hmm. Oh, or I wish I spoke French well. Kenyataannya saya tidak bisa berbahasa Perancis, bisa Arab dan berbahasa Inggris dengan baik. Baik. Jadi pakai verb to tuh tadi spoke ya. Spoke. Kemudian bisa pakai can menjadi could. I wish I could fly. Oh. I wish. I wish I could I fly. Fly. Can you sing? Can you play guitar? Hmm. Can you play guitar? So. So. Berharap saya bisa bermain gitar. I wish I wish I can wish play. I can I could play I guitar. could play I guitar. Oh, I can. Guitar. I wish I can play gitar. Oh, Iya. salah. Harusnya I wish I could play gitar, ya kan? Itu I hope I can play gitar, tapi karena wish harusnya I wish I could play. I wish I could play guitar. Ya, jadi kalau I wish I can salah tuh. I wish I can play gitar. Tidak, harusnya I wish I could play Play gitar. gitar. Kalau mau pakai can, Berarti I jadi I hope I I hope, ya. can play Can play gitar. gitar. Nah, seperti itu Oh, ya. iya. Jadi jangan I hope I could play gitar, tuh salah. I hope I can play gitar. Jadi contohnya itu kalau hope itu berpasangan dengan can Dan dan will. dan will. Kalau wish Kalau wish itu berpasangan tadi could dan Verb to ya. will. verb to, verb to. kemudian were, Were. tidak ada penggunaan was. Oh ya. Oh Karena ya. ini kalimat hayalan ya. Oke. Ini ada gambar postcard nih. Luciana, where is it in the United States? Oh. Di Amerika, Luciana ya. Ya Jadi Allah. misalnya I wish I were, bukan I wish I was, tapi I wish I I were were in Louisiana. Louisiana. What else? I wish I could see ini apa? Parade ya. Nah, jadi itu yang bisa disimpulkan. Jadi kalau hope itu menyatakan harapan. Penggunaannya will dan Dan can. karena dia berorientasi masa yang akan Akan datang. datang. Apakah nunggu 10 tahun lagi Bu berharap? Enggak. Abis ini juga bisa berharap. I hope I can go home soon gitu kan? Iya. Iya. Kalau wish itu ya, Keinginan. Keinginan. saja. Mm. I wish I were at Japan, tapi ternyata tidak di Japan. I wish I were at Louisiana. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Coba Alexa. Kalau Alexa sih suka bingung Miss sama penempatan verb to-nya aja, suka kebalik biasanya kan. Kebalik dengan apa? Kebalik sama verb one. Oh. Suka lupa. Dengan verb infinitif. Mm-mm. Oke ya. Jadi kalau misalnya verb one itu sebenarnya tidak ada, katanya adanya verb infinitif, katanya gitu. Verb infinitif ya. Jadi kalau verb to itu yang itu kalau di kamus itu nomor 2. Ya, itu ya namanya ya. Ada regular dan irregular verbs. Apa yang dibingungin? Kok bisa balik-balik? Kalau pada umumnya kan suka asal ngomong tuh. Misal nih kayak tadi, harusnya kan I wish I spoke English well. Tapi kadang kita suka makainya I wish I speak English well. Oh ya, itu suatu pembiasaan saja. Jadi I wish I speak English well. Nanti orangnya bingung, kok dia berharap tapi harapannya masa yang keinginan Akan tapi yang keinginan masa yang akan datang ya. Walaupun itu grammatical tapi sangat penting sekali penggunaan grammar tidak salah. Jadi kalau I wish I speak, orang bingung juga. Harusnya I wish I spoke. Kemudian I wish I were. Kemudian I wish I could. Oh, gitu ya, Miss. I wish I would. Kalau itu kan I hope I will. Will. I hope they will. will. I hope they can. I hope he can. I hope she can. Atau I hope she will. Oke. Mudah-mudahan insan edukasi mendapatkan persepsi yang sama dengan kami di sini tentang penggunakan hope and dream tadi ya. Iya. Jadi Iya. dreamnya itu menggunakan wish, makanya Wish. hope and dream. Jadi wish itu adalah sebuah impian saja.
Jadi tidak menjadi kenyataan. Iya. Karena judulnya Hope and Dream. Jadi hope and Dreams dream, wish. makanya hope and and wish. Oke. Itu saja. Iya, Miss, Oke, cukup. kalau tidak mau ditanyakan lagi, Insan Edukasi, kita akhiri diskusi kita tentang hope and dream atau hope and wish sampai di sini. Terima kasih. Nah, sahabat edukasi, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan mungkin kalian sudah dapat lebih memahami tentang kalimat hope and dream. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.